Perkenalkan, saya Anissa Maharaniate dengan NIM 23100260016. Kali ini kita akan membahas tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Pengertian topik. Topik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan karya lainnya. Sedangkan menurut pendapat beberapa tokoh, topik adalah segala yang ingin dibahas. Nah, ini dapat diartikan bahwa ketika kita ingin menulis, kita harus telah memilih apa yang menjadi pokok pembicaraan atau apa yang menjadi dasar kita dalam pengembangan tulisan. Nah, dalam tulisan, berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel dan karya lainnya. Sumber-sumber dalam topik. Nah, topik dapat berasal dari berbagai sumber dalam kehidupan. Yang pertama ada berasal dari pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan atau profesi. Yang keempat, pelajaran sekolah atau kuliah. Yang kelima, ada pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Yang ketujuh, masalah yang abadi. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah kilasan biografi. Pembatasan topik. Nah, dalam pemilihan topik kita perlu menerapkan batasan-batasan agar topik itu tidak berlanjut ke arah yang lebih luas dengan cara memberikan batasan berupa aspek-aspek tertentu yang memiliki aspek terkhusus agar pembahasan dapat terfokus dan bacaan lebih mudah dipahami maknanya. Kriteria topik yang baik. Yang pertama, topik harus relevan dengan pengalaman atau pengetahuan dari penulis. Yang kedua, topik harus sesuai dengan ketertarikan dari penulis. Yang ketiga, topik harus menarik bagi pembaca tentunya. Dan yang keempat adalah topik harus didukung oleh referensi yang cukup. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah topik harus memiliki batasan yang jelas. Pengertian tema. Nah, tema merujuk pada ide pokok yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Nah, dalam penentuan tema sebelum menulis itu merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan agar ide yang disampaikan dapat berjalan secara teratur dan jelas kepada pembacanya. Tema juga dapat dianggap sebagai penjelasan maksud dan tujuan tulisan, sehingga rumusan tema secara eksplisit membantu penulis dalam menyusun kerangka tulisan. Syarat tema yang baik. Yang pertama, menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema dikenal dan diketahui dengan baik. Yang ketiga, bahan yang diperlukan dapat diperoleh. Yang keempat, tema dibatasi ruang lingkup dan fokus pada tema yang dipilih. Dan yang terakhir, tema harus bermanfaat tentunya. Jenis-jenis tema. Yang pertama ada tema jasmania, yaitu memusatkan perhatian pada kondisi fisik manusia. Yang kedua adalah tema sosial, yaitu mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan masyarakat lainnya. Nah, kemudian ada tema ketuhanan, yaitu menyoroti pada kekuatan ilahi atau Tuhan yang mempengaruhi kehidupan magis atau luar biasa yang melebihi pemahaman manusia. Kemudian yang keempat, tema organik, yaitu menjangkau aspek moralitas dasar manusia yang mencakup hubungan antar pria dan wanita, serta memberikan nasihat yang berakar pada prinsip-prinsip etika dan kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah tema egonik atau egoik, yaitu menyoroti sifat ego manusia. Ciri-ciri tema yang baik. Yang pertama, kejelasan tema. Tema yang dipilih harus memiliki gagasan utama yang jelas. Selain itu, gagasan juga mendukung rincian, harus pun jelas. Kemudian yang kedua, kesatuan tema. Kesatuan sangat mempengaruhi baik tidaknya suatu tema. Kesatuan dan kejelasan tema sangat mirip, yang awalnya berasal dari gagasan utama.
Kemudian yang ketiga, perkembangan tema. Perkembangan tema menentukan apakah suatu tema tergolong baik atau tidak. Kejelasan, kesatuan, dan perkembangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang keempat, keaslian tema. Nah, gagasan original atau asli tema berasal dari sudut pandang dari penulis. Kemudian yang terakhir adalah judul tema. Judul yang cocok akan mempengaruhi kualitas tema tentunya dan mempengaruhi kualitas dalam tulisan. Pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rencana terstruktur untuk mengorganisir dalam penyusunan gagasan-gagasan karangan. Nah, fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara gagasan-gagasan tersebut yang memungkinkan pengarang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tulisan. Nah, elemen dalam kerangka karangan ini, yang pertama ada pengantar, yang kedua pernyataan atau masalah serta tujuan, yang ketiga isi atau pembahasan, yang keempat rincian dan contoh, dan yang terakhir adalah referensi. Lalu apa sih manfaat dari kerangka karangan? Yang pertama, mempermudah penulis dalam menyusun karangan sebenarnya dan mencegah pengulangan ide serta menjaga fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya, membantu penulis dalam menciptakan variasi klimaks yang berbeda-beda dalam setiap subbabnya. Kemudian yang terakhir adalah penulis dapat dengan jelas melihat materi pembantu yang diperlukan dan menentukan bagian mana yang sesuai untuk memasukkan materi-materi yang ada. Bentuk kerangka karangan. Yang pertama, ide utama dari sebuah karangan dijelaskan menggunakan kerangka karangan berdasarkan topik. Yang kedua, kerangka ide dalam sebuah karangan dijelaskan dengan menggunakan kerangka kalimat. Yang ketiga, penyusunan ide dalam sebuah karangan dijelaskan dengan menggunakan kerangka alinea. Kemudian yang terakhir, pengembangan ide dalam sebuah karangan dapat dilakukan melalui penyusunan proposal yang mencakup estimasi dana dan waktu yang dibutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.